pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing pengalaman ataupun tips-tips ataupun trik-trik mengenai bagaimana memperoleh mendapatkan sebuah jalan menuju sembilan internasional misalnya, ataupun publikasi-publikasi di beberapa jurnal oleh kedua narasumber kita yang bisa dibilang memiliki pengalaman yang lebih di antara kita semua yang ada di sini ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Bang Aap untuk memulai sharing. Silakan Bang Aap. Terima kasih atas waktunya. Oke. Sama conference pertama saya itu di Makassar tahun 2013 di Universitas Negeri Makassar. Nah, ketika berada di sana, saya ketemulah beberapa orang yang saya mengenalnya secara di buku, gitu kan. Di buku itu saya sering membaca tulisan dia, gitu kan. Keynote speaker. Pas di sana pertama kali, it was unbelievable. Kenapa? Karena saya bisa ketemu sama banyak orang yang sebenarnya itu saya kenal dengan tulisan-tulisan dia, gitu kan. Selain itu juga saya kenal dengan teman-teman yang berada di Indonesia dan juga beberapa teman dari luar negeri, gitu. Jadi sebenarnya itu pertama kali saya conference, dan setelah itu saya ketagihan conference. Jadi 2014, 2015, 2016 conference yang saya ikuti itu sudah mencapai 15 kali conference. Itu pengalaman saya sebenarnya, gitu kan. Jadi prosedur sebenarnya conference itu sama aja sih dengan presentasi. Saya yakin kok kalian juga presentasi sering kan di kelas, kan. Bedanya hanya yang satu tuh forumnya lebih ilmiah, gitu kan, dan mungkin kita semua mungkin ada yang tidak merasa pede pada pertama kali. Saya juga tidak akan merasa pede. Tapi habis itu saya ya, biasa aja dan sekarang ketagihan gitu kan. Nah, pengen lagi. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat, terutama kita bisa bertemu dengan orang-orang penting yang di bidang kita sih sebenarnya. Kalau pendidikan ya bidang pendidikan, kalau sains di bidang sains, kita bisa memperluas jaringan, memperluas teman, dan yang ketiga kita bisa keliling tempat, gitu kan. Siapa sangka kalau misalnya saya ikut conference ke Turki, saya bisa keliling Turki, gitu kan. Saya ikut conference ke Turki, saya bisa, paling tidak kita pernah nggak nginjak Turki? Oh pernah dong, gitu. Saya pernah conference di sana, gitu kan. Pernah nggak di Amerika? Oh pernah dong, saya ikut conference di sana. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dari ikut conference. Kalau tahu ini gimana? Ya maksudnya untuk conference saya juga berpikir sama ya. Pengalaman saya pertama kali tidak sebanyak si Pak Komandan kita ini. Pertama kali pengalaman ketika master dulu di UPI di Bandung. Itu memang pertama banget itu agak teramat sangat nervous dan apa ya? Ya kita kan pikirannya at that time as I was a student gitu kan, yang lain udah dengan profesor, doktor dan bla 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 blanya gitu kan. Banyak hal tapi ya itu menantang sekali. Jadi ketika kita present tidak jarang kita dapat masukan ya. Benar. Kita tidak jarang ketika present dipertanyakan loh ini prosedurnya gimana, metodologinya gimana, dan jadinya kita jadi lebih aware dengan hal-hal seperti itu. Yang terkadang mungkin kita mikir ini udah oke, ini udah just fix with it. Tapi ketika kita present, oh ternyata ada masukan lain dari teman kita ini loh, ada hal lain, ada isu lain, ada poin lain yang mesti ya begitu further consideration gitu. Dan ya itu yang paling berkesan itu adalah ketika kita terbiasa dengan kerjaan yang lagi-lagi menulis quote sana sini, dan ternyata di depan kita itulah orangnya gitu. Itu rasanya agak beda gitu. Rasanya tuh beda banget. Kalau ABG kita ketika udah terbiasa nonton Korean song atau apa gitu, nonton konsernya langsung akan terasa berbeda gitu. Nah itu lebih gitu. Iya. Jadi gercepnya berbeda. Ya mungkin kurang lebih sama sih. Yang ada fasilitas untuk conference itu dioptimalkan. Misalnya kalau yang untuk waktu term 1 tahun teman-teman master, why not you try to find it
sejak sekarang gitu. Misalnya ada nih saya target mudah-mudahan bisa bulan apa, just googling calendar event for the conference, banyak sekali, banyak bisa didapat. Nanti kita kasih tanda bulan ini kira-kira, nah kita dari sekarang siapkan papernya, negara mana kita yang pengen gitu misalnya, yang punya tujuan. Nah itu tadi poin plusnya bikin ketagihan itu adalah kita bisa keliling itu sampai kata lama. Jadi dari sekarang aja papernya, misalnya tugas ini ada yang relevan atau yang berkaitan, nah itu mendingan sekaligus diarahkan untuk itu, di kerjaan kita untuk itu gitu. Nanti kita tinggal cari dari sekarang mana konferensi yang paling tepat, kita siapkan untuk itu. Biasanya ada rentang waktu untuk abstract submission. Kita masukin abstrak aja dulu, nanti kalau udah in line dengan tema accepted, ya udah berarti kita have to be ready with the full paper. Dan kita harus jadi pembicara ya? Iya harus. Nggak boleh jadi peserta. Dan yang poster juga nggak bisa kalau nggak salah. Jadi Harus harus presenter. presenter. Oral presenter. Iya. Nggak bisa partisipan ataupun presenter. Iya, mengenai abstrak teman-teman gitu. Ya. Kalau saya sarankan sih kalau bisa itu yang research based. Biasanya mereka tuh lebih suka paper-paper yang research based. Tapi bukan berarti yang literature review itu nggak bisa gitu kan. Cuman memang ada beberapa conference yang mintanya itu research based. Kalau bisa itu research based. Memang saya pun pernah ditolak. Bukan berarti saya tidak pernah ditolak abstraknya gitu kan. Memang pada saat itu memang abstrak. Ternyata memang abstrak itu sangat penting. Maksudnya dari abstrak yang cuma berapa ratus kata itu tuh penentuan kita diterima atau ditolak sih sebenarnya. So, kalau nulis abstrak, manfaatkan itu dengan baik, sebaik-baiknya gitu. Jangan nulis abstrak sembarangan, nanti ketika diterima nggak tahu apa yang bisa diomongin. Kalau khusus untuk yang engineering itu kan rata-rata setiap research, setiap paper, basic research itu kira-kira perlukah ada supervisornya? Apakah kita perlu minta izin ke supervisor? Apakah itu tidak bertumburan dengan misalnya master kan ada by project, ada coursework juga, ada project gitu kan. Dan apa itu tidak bertumburan saja kita mau buat project di luar dari yang masuk dalam program master. Kalau saya memang pernah ada beberapa kolaboratif research biasanya kan. Jadi kalau kolaboratif research itu ketika saya mempresentasikan research itu saya ngomong dulu biasanya gitu kan, mau dimasukkan atau tidak namanya gitu kan. Kalau misalnya tidak mau dimasukkan, that's fine. Biasanya kalau namanya dimasukkan itu kalau dia mau ikut, tapi kalau nggak mau ikut biasanya enggak sih biasanya. Tapi perlu dikomunikasikan, terutama misalnya supervisor misalnya tanya mau boleh atau tidak saya itu. Tapi kalau yakin itu projectmu sendiri gitu kan, supervisor hanya membimbing kayak S1 gitu kan, enggak perlu kok bisa kita nama kita sendiri kok ya. That's your right. Acknowledgement di bawah. I acknowledge thank you very much for siapa gitu kan. Itu perlu pakai fasilitas kampus lab gitu, membuat izin juga ya. Di sini maksudnya Di sini. kampus ini. Iya. Etiknya gitu Iya. ya. Etiknya harus itu. Bahkan kalau Ya. misalnya jadi itu. Ya silakan Mbak Nat, mungkin mau sharing juga pengalaman. Iya. Jadi kalau secara etis sih memang siapa yang terlibat di situ dia berhak untuk dituliskan nama. Tulis namanya gitu. Di titel itu sebenarnya First authornya. kita. Terus juga mau nambahin sedikit. Biasanya kita untuk diterima sebagai oral presenter ada strateginya juga. Iya, betul. Biasanya topik besar yang itu berkorelasi dengan apa yang kita ajukan ke sana. Jadi kalau misalnya umbrellanya tentang A gitu, tapi kalau misal kita submit abstrak ini yang masih berkorelasi tapi tidak terlalu dekat, biasanya kita diterima sebagai poster presenter. Tapi kalau memang ini menarik, apalagi kan ada reviewernya, Iya betul. biasanya kita lebih besar peluang untuk diterima sebagai oral presenter. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau dalam conference itu kan ada tema besar, ada tema-tema kecil, Tema, ya. subtim. Tapi kalau selama kita masuk kepada subtim itu, dan itu menarik buat mereka,
dan pasti diterima lah, Iya, insya Allah diterima. gitu kan. Hanya saja kalau memang itu tidak berkaitan, mungkin bisa diberikan. Tapi memang ada beberapa conference yang dia sangat selektif dan dia pesertanya tidak lebih dari 20 misalnya, ada tidak lebih dari 40, ada beberapa conference yang saya ikuti seperti itu. Jadi dia hanya menerima 40 orang dan lebih dari 40 itu dia akan tolak semuanya. Jadi yang daftar 1000 tapi tetap 40 yang akan dia terima. Jadi itu proses selektifnya lebih ketat gitu ya. Ya, sangat selektif gitu, sangat ketat itu seleksiannya. Tapi kalau misalnya merasa kurang pede, cari misalnya conference yang mungkin dia tidak mencantumkan dia menerima hanya beberapa paper gitu kan, ada kemungkinan kita untuk masuk ke situ gitu. Jadi itu juga hati-hati juga menseleksi itu conference yang akan kita ikuti itu aja sih. Cermati setiap kata di call for paper mereka gitu kan, berapa yang mereka butuhkan. Tapi kalau mereka tidak mencantumkan jumlah peserta tertentu, just go on without. Itu saja sih. Kalau misalnya kan di sini semua teman-teman kan waktu S1 kemarin kan bikin skripsi dan sebagainya. Kalau misalnya kebetulan mereka di sini belum mempublish skripsi itu, terus ada conference misalnya yang berhubungan dan sementara di sini, itu bisa tidak diikutkan conference? Itu sangat bisa sekali sih menurut saya gitu kan. Saya pernah mempublikasikan tesis S2 saya di conference, salah satu conference internasional gitu kan. Jadi it's okay dan gak ada masalah dan pasti akan diterima kok biasanya gitu kan. Dan tidak ada misalnya penelitian lu out of date gitu kan. Mereka kalau yang seleksi gitu kan. Ketika mereka bilang ini menarik untuk dipresentasikan, you will be accepted gitu aja sih. Iya. Jadi semua di sini teman-teman pasti punya kesempatan untuk itu kan, karena semua punya skripsi dan kalau misalnya belum pernah dipublish ya why not di sini publishnya. Ya kalau ini kalau saya biasa ngirim abstrak gitu kan, tapi saya tidak ngirim full paper biasanya. Jadi full paper itu memang saya buat tapi saya kirimkan ke jurnal. Iya. Karena saya punya pertimbangan tersendiri biasanya. Kalau kita masuk proceeding gitu kan, itu biasanya tidak online. Kebanyakan proceeding itu tidak online. Susah diakses, susah disitasi sama orang-orang. Iya. Jadi lebih baik kalau Full papernya itu full papernya untuk di jurnal. Jadi dijurnalkan saja. Jadi ketika kalian mengirimkan abstrak, kemudian diterima, ya dipresentasikan sesuai dengan abstrak itu sebenarnya. Tapi full papernya kalian kirim ke jurnal. Itu saran saya saja sih, cuman kalau kalian mempunyai pandangan yang berbeda ya that's fine gitu. Setuju. Ya, tapi ada juga sih beberapa conference yang biasanya di situ langsung seleksi langsung ke jurnal tertentu. Dan itu lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau one way gitu udah otomatis dengan publikasinya gitu kan, itu bisa banget. Dan beberapa juga jurnalnya udah online juga gitu. Jadi while kita abstrak full paper udah otomatis dengan publikasinya juga, itu ada banyak beberapa. Jadi kita tinggal cari. Dan satu hal, kita harus sangat selektif mencari international conference karena mungkin semakin banyaknya orang tahu gitu ya, maksudnya semakin orang mencari-cari gitu kan conference di mana-mana, jadi tetap aja akan ada selalu hal yang oknum lah gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kita cari conference, pastikan itu keynote speakersnya siapa gitu. Itu aja dulu kuncinya. Jadi kalau misalnya masih belum jelas atau bahkan sama sekali kita belum tahu keynote speaker itu harus ada hati-hati kayaknya. Jadi kita mendingan cari yang udah jelas, sudah pasti dan conference. Jadi ada pengalaman saya itu terlibat sebagai panitia jurnal internasional gitu ya, dikatakan bukan jurnal konferensi internasional atau seminar internasional yang dikatakan itu international knowledge gitu kan. Conference itu apabila keynote speakernya itu lebih dari 4 negara atau misalnya dia tidak hanya dari satu negara. Jadi ketika kalian conference misalnya ke Portugal, semua keynote speakernya itu dari Portugal misalnya, itu biasanya tidak akan diakui sebagai international seminar karena memang keynote speaker itu kan harus dari berbagai negara. Itu pengalaman saya sih, cuman saya nggak tahu kalau itu benar atau tidak. Kang Tony gimana bisa menjelaskan? Iya. Saya namain ya? Iya, silakan Bang. Saya
ke ini aja deh, jalur aman kalau misalnya teman-teman yang kebetulan dulu conference terus mau nyoba conference yang pertama dan ingin yang langsung di conference yang brandnya bagus, cari yang conference diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Itu lebih aman. Misalnya mereka yang menyelenggarakan sudah jaminan conference-nya conference betulan, tidak yang conference karena banyak misalnya konferensi internasional tapi berasa nasional atau conference nasional berasa lokal. Itu paling tinggi harus sebanyak mungkin karena semakin kesini conference itu semakin komersil. Iya. Apa? Ya, Wesap. Kuisnya soal open source jurnal sama yang kan ada beberapa jurnal berbayar. Apakah semua Scopus jurnal itu berbayar? IEEE itu berbayar. Terus kan ada juga jurnal yang open source. Terus tips baiknya milih ini, baiknya milih ini itu gimana? Regarding to impact factor and something else. Enggak, kalau saya tadi udah tinggi gitu yang dibicarakan, kalau saya masuk lagi dari bawah lagi nanti jadi Apa kita udah lihat? Tetapi mungkin kalau saya mungkin mau nambah perspektif lain. Jadi ketika saya misalkan merasa stuck dengan ideas, saya bingung nulisnya dalam konteks itu lagi, dan ketika hadir di conference ada ide lagi dan itu bisa merefresh, bisa menambah perspektif lain sehingga ternyata ini menarik lalu saya replikasi dalam penelitian saya. Jadi kalau Pak Udi mungkin karena terlalu intelijen, jadi ketika conference semuanya just in case gitu, bukan baru. Tapi kalau dari perspektif saya banyak sekali ide yang bisa saya replikasi dalam misalkan kegiatan menulis. Jadi dalam konteks ini saya mungkin menganjurkan, karena siapa tahu ide yang belum ada di kepala kita bisa muncul ketika kita mendengarkan dari perspektif yang lain. Memperluas wawasan. Saya boleh nambah? Iya. Sebenarnya saya termasuk baru juga, maksudnya dalam jurnal saya masih jurnal lokal dari satupun jurnal internasional. Baru sadar setelah baru sadar ternyata jurnal itu memang sangat diperlukan, apalagi untuk teman-teman sekarang yang ada tujuan untuk jadi dosen, karena itu memang sangat berpengaruh untuk naik pangkat. Terus iya, itu sangat mengaruh, jadi pengaruh banget untuk kita. Dan eksistensinya itu memang kalau kuliah ya jurnal tuh kenyataannya. Jadi nilai itu nggak ada apa-apanya. GPA itu udah nggak kecuali karya nyatanya tuh hebat. Berapapun notisnya nilainya tapi papernya nggak ada, zong ya nanti you will be in trouble kalau misalnya pas ada saat wawancara. Dan saya merasa dulu sangat menyesal sekali karena paper waktu S2 dulu kan kita kan 2000 dari 2.500 kata kan. Ternyata setelah kita terjun ke dunia perjurnalan itu baru tahu ternyata jurnal itu butuh 5.000 kata. Jadi yang 2.500 itu dikembangkan, mumpung di sini. Kalau udah balik ke Indo kita udah nggak bisa lagi deh, karena kita nggak punya akses jurnal lagi. Jadi 2.500 itu kembangkan, jadi itu nggak ada apa-apanya, 2,5 itu ternyata. Baru sadar saya. Jadi kalau mau international jurnal itu 5.000 kata. Terus yang kedua, ini juga mungkin tambahan untuk teman-teman sekalian dan masukan juga sebenarnya ke saya sendiri. Kalau sekarang kita ini kan masa-masa graduate ya, bukan undergraduate lagi. Jadi ini saya share aja, waktu saya pertama kali kuliah dulu, waktu master semester pertama, semester kedua saya tuh shock karena kayaknya kita tuh udah nulis benar, udah baca banyak, ternyata penilaian dari dosen tuh nggak ada apa-apanya dosen kita itu. Ternyata yang mereka inginkan itu bukan hanya explore, jadi kita hanya bukan bilang ini, itu bilang ini, udah bukan seperti itu. Jadi ternyata yang kita butuhkan itu how we criticize that, bagaimana kita mengkritisi itu. Jadi kalau misalkan si A bilang ini, tapi ternyata apa yang dibilangnya ini ada salahnya, ada jeleknya. Si B bilang begini, habis itu ternyata yang si B bilang ini ada salahnya juga, si C bilang begini. Jadi kita tuh mau posisikan diri kita seperti penonton. A bilang ini, ternyata dia salah. B bilang ini, kita bilang dia juga salah karena si C bilang dia ada sisi lemahnya. Nah setelah itu baru kita konklusikan di mana posisi kita. Menurut saya yang benar ada seperti ini. Kenapa? Karena begini, terus justify it, kasih example. Setelah itu
sebenarnya gini, walaupun sebenarnya kita juga ada kelemahannya. Yang itu jadi kita try to be professional karena kita acknowledge our concern as well. Jadi kita bilang lemahnya juga di sini, bagusnya juga di sini. Jadi emang seperti itu. Jadi kalau misalnya paper itu emang bukan hanya exploration kayak gitu, tapi kita harus critical. Kayak gitu ya. Kembali ke pertanyaan Faisal. Publisher. Jadi yang kuncinya saya nggak ada. Kuncinya Nggak apa-apa, lanjut aja. kalau saya baca sebanyak mungkin seperti orang gila lah gitu. Baca. Karena kalau tanpa membaca, we have no idea what we should write. So, Terima kasih Mbak Feni. Kembali lagi ke pertanyaan Faisal mungkin yang belum ada yang masalah apa pemilihan gitu, bagaimana Ada yang size fokus, ada yang impact vector yang 1,5, ada yang 5. Itu Itu kita bisa cari ya. Iya, ada listnya gitu kan. Misalnya untuk Iya, ada jurnal yang diterima oleh Dikti. Coba ketik aja jurnal yang dibilang ada di Maksudnya untuk di saya. Enggak, apa ketika untuk memilih untuk publish. beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. yang perlu dipertimbangkan misalnya kalau untuk master biasanya open source aja lah karena free of cost misalnya atau apa? Iya. Cuman mungkin kalau semakin tinggi impact factornya semakin sulit karena reviewernya benar-benar ingin mempertahankan kualitas. Jadi ya itu tadi untuk sebagai pengalaman mungkin tidak salah kita mencoba yang level nasional, kalau itu mungkin yang internasional yang tidak terindeks corpus sambil kita melihat review dari feedback dari reviewer itu seperti apa dan dari sana kita biasanya belajar. Kalau ada yang DOI itu udah bagus itu. Iya dok. Pak Aryo tadi mau menambahkan sesuatu. Cuman yang tadi dibilang bahwa kalau untuk master mungkin kita pilih yang open source gitu ya. Tidak juga betul karena yang open source itu belum tentu mudah. Gitu ya. PNG itu Business Medical Journal itu open source. Semakin open source artinya orang yang baca semakin banyak, gitu ya. Orang yang ngirim semakin banyak dan itu seleksinya semakin ketat. Jadi mungkin yang bisa dicoba adalah yang jurnal nasional. Kalau jurnal lokal mungkin sudah tidak karena teman-teman sudah di sini lah ya. Jurnal nasional Internasional aja yang tidak ya, terlihat. nasional terakreditasi minimal ya. Nasional terakreditasi lalu yang kedua mencoba jurnal internasional Tidak terindeks. faktor yang Belum tidak. dulu mau dicoba. Tapi kalau kita sudah hasilnya sudah bagus dan merasa bahwa ini bisa dikirimkan ke jurnal internasional yang impact faktornya tinggi ya kenapa tidak? Dan biasanya kalau yang impact factor tinggi itu memang berbayar. Semua kalau mau publikasi pasti kita bayar. Bayar. Pasti bayar. Tapi bahkan yang bagus banget gratis. Nggak bayar. Yang kayak LT jurnal malah kita yang bayar. Iya. Kalau teman-teman mau terjun ke dunia akademik ya dari sekarang memang harus belajar Publikasi itu. Apalagi yang mau S3 ya. Lanjut S3 apalagi beli yang mulai S3 Bagus jurnal. Nah, S3 itu penting banget. Mulai pikir. Serius. Ya mungkin waktu yang membatasi kita.